Nah, saudara, saya tergerak untuk menyampaikan sesuatu. Sebetulnya di pemuritan Pak Jo sudah nyampaikan, tapi waktu Pak Jo nyampaikan saya rasa ini Tuhan gerakkan penting sekali. Karena apa? Ini untuk pertumbuhan rohani kita, ini untuk kehidupan rohani kita akan sangat penting sekali. Saudara, Pak Jo nyampaikan 4 dimensi doa. Nah, hari ini saya rasa Tuhan tambahi 1 jadi 5 dimensi doa, saudara. Iya, saya percaya, saya mau cerita sedikit dulu. Doa itu penting, dan penting, saudara. Saya bisa katakan doa itu sebetulnya sama dengan nafas untuk kehidupan kita secara lahiriah. Kita berhenti bernafas berarti hidup kekal, mungkin gitu, saudara. Berhenti bernafas berarti apa, saudara? Ya habis, saudara, betul. Nah, tapi doa sama untuk rohani kita. Kalau saudara enggak bangun kehidupan doa, ya kehidupan doa saudara akan mati. Sama, ya. Bernafas itu lebih loh daripada makan. Saudara enggak makan tahan berapa lama? Enggak makan tahan berapa lama? Kalau enggak makan sugu-sugu ya hanya berapa hari saja, atau ya enggak mungkin paling. Kalau sama, bisa ya Tuhan Yesus 40 hari ya bisa, saudara. Enggak minum tahan berapa lama? Ya mungkin. Tapi kalau tidak bernafas tahan berapa lama? Coba dipitet, coba saja, dipitet, coba ditutup sendiri, coba tahan berapa lama, coba ngitung sendiri. Coba tak lihat deh. Sama, saudara, artinya itu penting. Nggak bisa nggak doa. Kita nggak doa, itu nafas untuk kehidupan rohani. Tapi nafas untuk kehidupan kita. Bahkan seringkali ya saudara, ya terus ditekankan, maka doa secara umum itu ada doa permintaan, ada doa dalam pujian penyembahan secara umum ya. Kehidupan doa kita, doa merenungkan firman bisa. Tapi kehidupan doa itu salah satu yang penting sekali dalam kehidupan kita. Berhenti berdoa, ya berhenti kehidupan rohani kita. Pasti, saudara, kalau kita terus rawat kehidupan doa kita rohani kita akan terus hidup, saudara. Dan dimensi, saudara, ya berapa banyak atau sedikit juga sangat menentukan, saudara. Seperti kita kalau makannya dikit-dikit terus ya gemuk sekali gitu, kurus, saudara, betul gak, saudara? Makannya banyak ya perutnya lebih gendut ya gitu, saudara, betul gak, saudara? Lah sama doamu kalau sedikit-sedikit ya sama, pasti rohaninya kurus gitu, saudara. Ya, jadi itu menentukan. Saya bacakan sedikit Yesus, ya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Matius 26 ayat 40 ya 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang apa? Sedang apa, saudara? Ayo, hidup sedang apa? Tidur. Harusnya itu disuruh doa, tapi sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, katanya apa? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga? Jangan tidur, maksudnya doa itu loh, saudara. 1 jam dengan aku, saudara. Iya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kalau enggak doa bisa jatuh dalam pencobaan. Roh memang nurut karepnya di rohani kita, maksudnya inginnya ya nurut, saudara. Tapi daging kita lemah. Ya kita enggak doa ya kadang enggak bisa lagi untuk taat pada Tuhan, akan gagal, akan jatuh dalam pencobaan, saudara. Lah, tapi waktu mereka disuruh doa oleh Tuhan Yesus doa 1 jam, balik mereka tidur tadi. Maka Tuhan Yesus berkata apa di sini? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Artinya mosok toh, kebangetan loh. 1 jam saja nggak bisa kan gitu toh. Kalau dibahasakan kan bahasa kita itu seperti itu, saudara. Ya, tidakkah kamu sanggup jaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Intinya 1 jam bagi Yesus itu kecil, sebentar. Atau kalau kita buat lagi lah, minimal 1 jam. Minimal punya kehidupan 1 jam. Kalau seringkali banyak hamba Tuhan katakan, kehidupan doa kita sebagai jemaat itu minimal dalam 1 hari 1 jam. Sudah minimal berapa?
Saudara doa berapa lama tiap hari? Setiap hari? Ya jawab sendiri ya saudara. Tapi firman itu sedang mengajarkan kita minimal 1 jam. Itu sehat saudara. Kalau enggak sampai 1 jam ya itu tadi kurus. Misalnya gitu saudara. Rohnya mungkin gitu saudara. Enggak pernah doa ya mungkin sudah mati rohaninya, imannya gitu saudara. Ya enggak mungkin toh saudara ya. Nah jadi itu buat standar berjuang setiap saudara. Punya kehidupan doa. Sungguh-sungguh punya kehidupan doa. Setiap hari minimal 1 jam. Katakan setiap hari minimal 1 jam. Sekali lagi. Setiap hari minimal 1 jam saudara. Ya, dan itu konsisten setiap hari. Gak bisa saudara makan banyak seminggu lalu gak makan 1 bulan gak bisa toh saudara ya. Makan 1 bulan gak makan kan gak bisa. Mau di double, mau di triple saudara tetap gak bisa. Konsisten. Kehidupan doa itu konsisten. Seperti kita bernafas gak bisa bernafas banyak. Lalu gak bernafas sekian lama gak bisa. Makan pun sama seperti itu. Kalau dibuat mudah kita harus punya kehidupan doa konsisten minimal setiap hari 1 jam. Kalau kita lakukan seperti itu kita akan punya kehidupan rohani yang sehat, yang kuat, yang mantap, yang bisa menang. Enggak kalah dengan pencobaan, enggak kalah dengan godaan. Tadi dikatakan masa 1 jam aja kalah, 1 jam aja enggak bisa. Kalau engkau enggak doa 1 jam, engkau akan ya jatuh dalam pencobaan. Memang rohmu itu menurut keinginan rohmu, menurut Tuhan, taat pada Tuhan. Tapi ingat loh, dagingmu itu lemah. Enggak doa berarti rohmu kalah dengan daging. Akhirnya enggak bisa taat karena tidak membangun kehidupan doa. Sekali lagi kehidupan doa menentukan keadaan ya rohani kita. Sehat atau tidak, kuat atau lemah, menang atau kalah. Saudara, itu ditentukan kehidupan doa kita. Gaya hidup kita saudara sehari-hari. Maka sekali lagi kalau dibuat singkat, ayo bangun kehidupan doa kita konsisten setiap hari minimal. Kataan sebelah, setiap hari minimal. Pegang dada sendiri ya jangan enak-enak nyuruh orang lain. Setiap hari minimal 1 jam itu minimal. Kalau saudara lihat banyak hamba-hamba Tuhan, dulu saya banyak belajar gereja Korea pendeta Yonggi Cho. Dia saudara ya setiap hari itu 3 sampai 5 jam saudara. Ya pada awalnya seringkali 5 jam. 5 jam. Ada satu peristiwa itu sampai luar biasa. Kalau dia sedang doa, dia sudah pesan sekretarisnya nggak boleh diganggu. Presidennya telepon dia loh saudara. Karena dia gereja terbesar di dunia itu dampaknya besar. Sebenarnya presidennya sampai kadang-kadang perlu telepon. Ya minta arah, minta didoakan. Telepon saja karena dia sedang doa. Sekretarisnya ngomong, maaf ya Pak Presiden, pendetaku sedang doa. Jadi nggak bisa loh. Presiden aja nggak bisa nemoni dia waktu dia doa. Karena Tuhan lebih hebat daripada presiden. Tuhan raja di atas segala raja. Tuhan rajanya presiden. Dia perlakukan Tuhan dalam doanya itu sampai seperti itu saudara. Maka enggak heran Tuhan berkarya luar biasa. Maka enggak heran imannya jadi besar. Maka tidak heran pengurapannya luar biasa. Maka tidak heran kasih karunia Tuhan luar biasa. Maka tidak heran dipakai Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Ya sepanjang itu teruslah saudara. Inti yang terakhir misalnya Adeboye, doanya berapa menit? Nggak tahu, itu malah lebih banyak daripada pendeta Yonggi Cho saudara. Adeboye itu doanya luar biasa. Kalau hanya doa puasa 100 hari itu biasa. Bagi dia bukan luar biasa saudara. Kita bersyukur loh saudara. Di gereja kita itu kalau ukuran Indonesia, doa puasanya itu sudah luar biasa loh. Jarang kalau nanti saya ketemu teman-teman ya. Gereja kita itu doa puasa 3 kali. Januari doa puasa berapa lama? 21 hari. Lalu waktu Pentakosta, saudara, doa puasa berapa? 40 hari. Waktu ulang tahun gereja doa puasa berapa? 10 hari. Kalau saudara nanti ketemu, ya jarang ada gereja yang doa seperti itu. Tapi kalau dibandingkan tempatnya Adeboye ya masih
jauh kalah dengan pendeta Yonggi Cho. Jujur ya masih kalah, saudara. Tapi sekali lagi doa kita menentukan keadaan rohani kita. Keadaan rohani kita juga akan menentukan keadaan hidup kita secara nyata, secara ilmiah. Itu dipengaruhi sekali oleh kehidupan doa kita. Kehidupan doa kita menentukan rohani kita, menentukan keadaan hidup kita. Karena menang atau kalah tergantung juga ya roh kita, saudara, berhasil atau tidak. Maka dibuat mudah. Sekali lagi, ayo bangun kehidupan doa kita minimal. Ya, di tempatnya Yonggi Cho dulu waktu saya belajar, kalau orang mau khotbah gitu ya, seperti Pastor Wihong gitu ya, harus punya doa minimal 3 jam. Betul, di gerejanya dia kalau mau sampai jadi pengkhotbah di mimbar, itu doanya minimal harus 3 jam. Enggak punya doa minimal 3 jam enggak boleh khotbah di mimbarnya sana, saudara. Karena tahu kalau doanya enggak baik pasti kering. Paling hanya teori, enggak ada apa-apanya. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan luar biasa, angkat tangan. Bangun kehidupan doa, itu salah satunya. Amin, saudara. Enggak bisa tidak lah, saudara. Itu salah satu. Nah, sekarang ya punya kehidupan doa seperti apa yang akan membangun kehidupan kita yang alami luar biasa. Seperti tadi saya katakan waktu Pak Jo nyampaikan 4 dimensi, saya lihat wah itu luar biasa loh. Tapi waktu saya mempersiapkan, saya rasa Tuhan tambah 1 jadi 5 dimensi. Saudara punya kehidupan doa seperti ini, saudara akan lihat kehidupan rohani saudara akan terus bertumbuh, akan terus tangguh, akan terus makin luar biasa. Pengurapan dan semuanya makin luar biasa. Saya ceritakan dulu ya satu-satu sedikit, nanti setelah itu akan kupas satu-satu dan akan kita praktekkan, saudara. 5 dimensi kehidupan doa. Artinya kalau kita bisa setiap hari kita punya doa 5 macam ini, saudara. Kalau saudara terus, saudara akan mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Maka supaya mudah saya keluarkan dulu. Yang pertama doa dalam bahasa roh. Nanti saya ceritakan, saudara. Sekarang ada banyak di media orang yang melecehkan, mentertawakan. Oh, bahasa enggak genah macam-macam. Saudara enggak usah terpengaruh. Itu sudah pasti. Ya semua orang yang saudara sudah bisa bahasa roh, saudara pasti ngalami. Saya sendiri itu menjadi salah satu luar biasa. Karena apa? Doa dalam bahasa roh itu membangun roh kita. Itu membangun roh kita. Sehingga roh kita makin kuat. Sehingga roh kita makin kuat, saudara. Kita menjelaskan nanti kalau kita belajar itu ya bahasa roh itu membangun rohani kita. Bahasa rohnya lebih, khususnya juga imannya lebih lagi. Kalau saudara setiap hari rutin gunakan itu, artinya rohmu makin kuat. Makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Imanmu makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, saudara. Nggak akan lemah. Buktikan, saudara gunakan itu terus setiap hari, saudara akan mengalami breakthrough, terobosan makin kuat. Praktekkan, saudara. Sampai Paulus berkata, aku doa puasa lebih daripada kamu semua. Hai jemaat Korintus yang mereka over. Caranya salah saja, saudara. Yang mereka over ya dalam bahasa roh. Ya gunakan tepat, tapi dia lebih daripada yang lain. Maka dia punya iman yang sangat kuat, punya roh yang sangat kuat, saudara. Menjadi rasul yang gigih, dipakai luar biasa. Yang pertama apa? Ya berdoa dalam bahasa roh. Sekarang saya tanya saudara, sudah apa belum? Kalau belum saudara cek. Kalau sudah saudara juga cek. Pasti rohmu beda. Mulai hari ini. Mulai besok. Ayo coba terus. Itu jadi ya salah satu kita utama. Kedua doa apa? Permohonan, saudara. Dalam doa itu saudara ada macam-macam. Dalam doa ada kita saat teduh. Dalam doa ada renungkan firman. Dalam kehidupan doa kita ada pujian penyembahan. Saudara ada doa perang macam-macam. Tapi salah satunya adalah doa permohonan. Siapa yang saat doa saudara nggak pernah ada doa permohonan, angkat tangan. Wah paling pinter. Kalau orang Kristen untuk doa permohonan wah paling hebat. Jago semua, profesional, pinter mintanya kok saudara.
Tapi saudara, kemarin diajarkan bagus sekali. Ingat ya, dikatakan waktu saudara memanjatkan doa permohonan. Satu ayat perkataan Tuhan tidak boleh lupa. Setiap engkau memanjatkan doa. Kalau engkau minta sesuatu, percaya sudah terima. Percaya sudah terima. Percaya sudah terima. Percaya sudah terima. Maka saudara akan lihat, wah, kalau saudara percaya itu iman, terjadi sesuai dengan imanmu, terjadi sesuai dengan doamu. Karena saudara doakan dengan iman sungguh-sungguh, dengan percaya sungguh-sungguh. Yesus berkata, terjadi sesuai dengan imanmu. Saudara boleh cek juga selama ini, ngalami enggak? Kalau enggak ngalami, saudara doanya percaya sudah terima atau enggak? Belum tentu loh, banyak orang, banyak. Saya orang minta didoakan kadang-kadang banyak. Misalnya minta didoakan untuk anaknya gitu ya. Sudah doakan, wah anak saya itu tapi muakal banget. Angel kata, sudah doa masih diulang-ulangi lagi. Aku sakit hati gini. Loh itu enggak percaya, itu bukan doa. Ya percaya sudah terima. Sudah terima ya anaknya sudah dijamah. Sudah baik, bersyukur pada Tuhan. Bersuka cita, aku sudah dijawab doaku. Jadi waktu saudara doa, saudara percaya sudah dijawab. Sudah didengar, sudah dijawab. Saudara bersuka cita, saudara bersyukur. Itu ada kuasa. Ingat ya, doamu doa permohonan. Tapi jangan memohon biasa. Setelah minta, percaya sudah terima. Doamu sudah terima. Saya beri contoh ya. Saudara minta pengampunan. Saudara minta pengampunan. Saudara nggak percaya dapat pengampunan nggak? Saudara minta keselamatan. Tapi saudara tetap mosok selamat. Saudara terima keselamatan nggak? Sudah terima aku. Sudah diampuni aku. Sudah diselamatkan. Aku terima Yesus. Ya Yesus memberi keselamatan. Pasti aku sudah dapat. Harus. Doa yang lainnya juga sama. Kesembuhan, imani. Aku sudah disembuhkan. Misalkan masih ada rasa sakit tetap. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Tuhan sudah sembuhkan. Ya Tuhan sudah dengar doaku. Tuhan sudah jawab doaku. Itu namanya doa percaya sudah terima. Ya itu yang kedua. Yang ketiga apa? Doa profetik. Deklarasikan. Betul? Ya firman, apalagi saudara sudah dapat rema. Setiap saudara dapat rema, deklarasikan, deklarasikan, deklarasikan. Misalnya lah saudara sakit dapat ayat, engkau tidak akan mati, engkau akan sembuh. Dan Tuhan akan pakai, itu diucapkan, aku tidak akan mati, aku akan sembuh, aku akan dipakai oleh Tuhan. Aku akan mengalami mujizat besar. Disampaikan, dideklarasikan. Betul? Ya apa yang saudara dapat? Deklarasi, itu ada kuasa. Kita sudah belajar banyak ya doa profetik itu. Tuhan pakai ya doa profetik ya. Kok tidak ada jadi ada. Yang gelap jadi terang, betul enggak? Yang kacau jadi teratur. Harus ada doa semacam ini. Karena waktu saudara mengucapkan kuasa itu mengalir. Ya, waktu saudara mengucapkan kuasa mengalir. Tulang kering jadi tentara yang besar. Ya, amin ya saudara ya. Yang keempat, doa peperangan. Ada enggak doa peperangan? Ya ada. Perang dengan siapa? Tuhan berkata, ya peperanganmu bukan oleh darah dan daging, bukan kepada manusia, tapi dengan roh-roh jahat di udara. Setan itu ada apa enggak, saudara? Ada apa enggak, saudara? Ada. Yesus usir setan. Jangan sampai ngomong setan tidak ada. Jangan, setan itu ada. Betul nggak? Setan bisa merasuk orang apa enggak? Bisa. Tuhan mengusir setan yang merasuk orang. Betul nggak? Ya, jadi ada. Dan Tuhan berikan kuasa. Tanda-tanda orang percaya. Usir setan. Dan setan akan lari. Nah, saya mau tanya. Ada enggak setan dalam lingkungan hidupmu? Kadang-kadang ada loh saudara. Kalau rumahmu ada setan, kasih kembang setaman.
Itu bolo, itu jadi teman saudara. Dia malah seneng di situ, tinggal terus, nggak pada pergi ngajak familinya, ngajak sahabat-sahabat karibnya saudara. Tugas kita bukan dirangkul setan, usir setan. Tugas kita juga bukan diusir setan, usir setan. Sehingga dirimu setan pergi. Tidak menggoda, tidak menghalangi, tidak mengacaukan, pergi. Usir setan. Disuruh oleh Tuhan sampai diberi kuasa toh. Kok bisa usir setan? Setan, usir. Nanti akan lari. Dalam hidupmu jangan lupa. Setan ini berusaha ganggu terus. Setan itu berusaha merusak. Bisa menggoda, bisa nakut-nakuti. Betul enggak saudara? Bisa merasa kita enggak berguna. Usir. Usir. Peperangan dengan puasa di udara. Betul. Ada kuasa kegelapan. Harus ada doa seperti itu. Kalau saudara lakukan doa seperti itu, seperti atmosfer itu terang, terbuka, dan saudara akan ngalamin. Ya, jangan malah bawa setan ke rumah. Tadi ke Bang Taman, jangan bawa jimat-jimat masuk rumah. Itu saudara tidak akan damai. Saudara akan ngerasain panas. Saudara akan ngerasain atmosfer yang tidak baik. Usir, buang, keluarkan dari hidupmu, keluarkan dari rumahmu. Keluarkan dari dompetmu kalau ada. Loh belum tentu loh orang Kristen ada loh. Masih banyak cumi-cumi masuk ke dompet. Kalau ada yang pasang susuk, buang susuknya. Tuh betul saudara. Itu kalau enggak akan merusak hidup. Perang, doa peperangan. Ya, itu usir. Lalu yang kelima apa? Nah, ini tambah. Doa senantiasa dalam hadirat dan pengurapan Roh Kudus. Itu intinya. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Terus hidup dalam hadirat Tuhan. Senantiasa. Senantiasa. Bukan waktu jam doa. Senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan. Senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan. Senantiasa hidup melekat pada Tuhan. Senantiasa hidup dalam roh. Senantiasa memuji nyembah dalam roh. Senantiasa berdoa dalam roh. Itu satu itu hebat sekali. Kalau saudara sudah hidup seperti itu, orang akan lihat ada Tuhan dalam hidupmu. Paulus berkata, bukan aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalamku. Betul? Tuhan yang hidup. Jadi sungguh-sungguh hidup dalam roh. Bersama roh Allah. Kita tidak sendirian. Lah, saudara berusaha 5 ini mulai sekarang jadi fokus doamu. Setiap hari ada 5 itu saudara akan mengalami breakthrough di segala bidang. Ya, sungguh-sungguh saudara. Saya karena waktu dengarkan saya lihat, wah ini luar biasa. Kalau ini jadi pedoman doa kita akan bertumbuh. Kita akan punya kuasa. Kita akan usir setan. Kita akan hidup kemenangan. Kita akan mengalami jawaban doa. Kita mengalami mujizat. Kita dipakai Tuhan selamatkan jiwa. 5. Ya, saya senang sudah itu. Tapi tujuannya tidak hanya supaya ngerti ya. Praktek. Nanti setiap kita belajar praktek. Belajar satu praktek. Belajar satu praktek saudara. Ya, sehingga sungguh-sungguh kita bisa melakukan dan mengalami. Amin saudara. Nah, sekarang kita akan coba belajar sedikit lagi, saudara. Doa dalam bahasa roh. Katakan, doa dalam bahasa roh. Kalau saya nggak bisa semua, sudah pernah karena saudara lihat di buku Som ada, saudara lihat di YouTube saja khotbah saya yang temanya doa dalam bahasa roh sudah ada. Ya, jadi supaya tidak diulang-ulang saudara. Jadi doa dalam bahasa roh itu sudah ditulis, sudah dijanjikan sejak dari perjanjian lama. Ada banyak sekali saudara. Lalu doa dalam bahasa roh itu ada 2 macam. Yang satu bahasa yang bisa dimengerti, yang kedua bahasa yang tidak bisa dimengerti. Bahasa yang dimengerti adalah waktu Pentakosta pertama kali mereka dilawat Roh Kudus, mereka berbahasa roh, tiba-tiba mereka bahasa Arab, mereka bahasa Yunani, mereka bahasa macam-macam dan mereka ngerti itu bahasa manusia yang bisa dimengerti. Sampai sekarang masih ada enggak?
Masih. Saudara, gereja kita mengalami banyak. Salah satunya anak saya yang Bu Maria itu, waktu masih kecil, waktu Toronto Blessing, saudara masih kerja, lawatan. Dia dilawat Tuhan, saudara, luar biasa sekali. Tiba-tiba ngomong bahasa Inggris. Saya tahu dia itu belum bisa bahasa Inggris, saya tahu dia itu nggak bisa. Tapi tiba-tiba begitu dilawat ngomongnya bahasa Inggris. Ada orang lain bahasa Mandarin. Lah itu bahasa roh ya, yang memang bisa dimengerti ya, dan manusia itu ya, saudara. Itu namanya ya, saudara, senolalia, saudara, bahasa bisa dimengerti, saudara. Lalu ada bahasa yang memang tidak dimengerti. Paulus berkata itu untuk kita dengan Roh Kudus, tolong, dengan Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia harus ditafsirkan. Masih ingat ya, itu bukan untuk bukan bahasa manusia, itu bahasa Roh Kudus kepada Tuhan, saudara. Lah itu sebentar saja. Yang penting saya mau ngajak saudara belajar manfaatnya, karena ini supaya bisa digunakan ya. Manfaatnya apa saja? Manfaatnya itu kita bisa mengalami fresh, perhentian. Kalau bahasanya perhentian. Kadang-kadang dalam hidup kita, karena sekarang itu dipacu kerja, dipacu masalah, dipacu banyak sekali. Kadang-kadang sampai kelelahan, saudara. Sampai kadang-kadang sungguh-sungguh rasanya payah sekali gitu, saudara. Atau masalah yang terus bertubi-tubi sampai sungguh-sungguh berbeban, saudara. Lah waktu kita bahasa roh, saudara, bahasa roh itu karena tidak mikir. Bahasa roh itu Roh Kudus yang nuntun. Sudah biasa saja kita ngomong terus, itu dipulihkan nanti, saudara. Itu jadi salah satu untuk pemulihan kita. Saya baca aja ya, Yesaya 28 ayat 11 dan 12a. Sungguh oleh orang-orang yang logat ganjil, ini yang tidak bisa dimengerti, itu ya, saudara. Dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan bicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka. Ini tempat perhentian. Jadi seperti saudara kalau jalan sekarang rest area gitu, saudara. Saudara, tempat perhentian istirahat, rest area, saudara. Berilah perhentian kepada orang-orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Lah, untuk siapa itu? Orang yang logat ganjil tadi. Orang yang bahasa asing. Orang yang bahasa roh. Artinya sekali lagi, kalau saudara sudah mungkin beban berat, saudara sudah kelelahan dan macam-macam, saudara bisa pakai itu. Saudara bisa istirahat biasa, bisa, saudara. Tapi kadang-kadang kalau sudah pikirannya tegang, untuk istirahat biasa sulit. Mau tidur kadang-kadang gak bisa tidur. Ingat terus gak, saudara? Betul gak, saudara? Tapi kalau saudara bahasa roh, itu pikirannya tidak jalan. Itu rohnya yang jalan. Saudara bisa fresh. Saudara bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Sudah lupakan masalah, bahasa roh, fresh. Bahkan kadang-kadang sakit bisa sembuh. Saya pernah ngalami, saya pernah ceritakan pada saudara. Ya, dulu waktu saya belum menikah, saya masih ya remaja, kaum muda gitu. Tapi kaum muda, setelah ikut Tuhan lah gitu. Saya itu di rumah saya, rumahnya besar. Saya itu tidur di paling belakang, saudara. Itu ada halaman gitu, saudara. Jadi yang lain agak jauh, saudara. Satu kamar saya tidur di situ, saudara. Nggak tahu kenapa, saudara. Satu malam itu saya muntaber. Tiba-tiba muntaber terus menerus, saudara. Dan ya toiletnya itu enggak, dalam kamar itu enggak, harus jalan. Jadi setiap itu berusaha ke toilet dulu. Balik belum lama orang muntaber gitu. Mau lari ke sana lagi, betul enggak? Sampai akhirnya jalan itu harus pegangan tembok gitu, saudara. Sampai sudah ya intinya sudah sangat lelah. Saya nyandarkan saya di ranjang, saya bahasa roh aja. Saya bahasa roh. Saya hanya doanya cuma satu, Tuhan sembuhkan. Supaya besok aku bisa doa pagi. Karena setiap hari saya doa pagi. Kalau ini saya sakit, besok aku gak bisa doa pagi. Sembuhkan Tuhan supaya bisa doa pagi. Dan akhirnya ya saya bahasa roh, lupa. Sakit ya lupa, pokok saya tertidur. Saya bahasa roh saja, tubuhnya sudah lemah, saudara. Ya, lalu tertidur. Besok paginya bangun. Saudara, saya kaget banyak muntahan. Ya,
Karena apa? Dibangunkan ibu saya. Ibu saya sempat nengok kaget. Wah, ini kok ada banyak muntah kotor di bawah gitu. Dibangun ada apa? Saya cerita kemarin malam muntaber gitu saudara. Wah, gimana sekarang? Sudah sembuh. Lalu saudara, saya mau mandi, mau ke gereja. Ibu saya ngomong, baru saja sembuh kok ke gereja. Iya, nanti kalau masih muntaber gimana? Saya bilang dengan ibu saya, kemarin muntaber, tapi saya sudah janji dengan Tuhan. Tuhan sembuhkan, supaya besok saya bisa ibadah. Doa pagi, saya tetap doa pagi, tetap sembuh. Tapi intinya yang saya ingin ajak saudara tahu, bahasa roh itu ada tempat kita bisa mengalami rest, fresh. Ya kalau pikiran saudara sudah kacau, tubuh saudara sudah terlalu lelah. Ada tak saudara? Orang lelah itu bisa tidur ya? Bisa. Tapi kalau kelelahan kadang-kadang malah nggak bisa tidur loh saudara. Ada yang gitu juga. Tapi sekali lagi bahasa roh buat tadi rest. Kalau saudara sedang keadaan seperti itu, gunakan. Saudara akan mengalami. Atau emosi gitu saudara. Ya dulu saya lihat sekarang juga di mana lupa. Di Jepang, di perusahaan-perusahaan dulu suka gitu. Disediakan satu kamar. Terus disediakan seperti samsak gitu saudara. Lah jadi kalau ada karyawannya stres karena pekerjaannya gitu saudara. Boleh masuk kamar khusus untuk melampiaskan. Saya benci ke siapa boleh lah. Pasang kok gambari, wabel kok terus. Padahal itu samsak gitu saudara. Biar bisa lega gitu saudara. Tapi tetap enggak jamin saudara. Rest sesungguhnya adalah dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Itu salah satu faedah pertama. Kedua, ya bahasa roh itu akan buat kita memperbaiki bahasa kita. Terima bahasa yang baru. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam apa? Bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa roh itu adalah ya roh kita dituntun oleh Roh Kudus. Dengar dulu ya. Roh kita dituntun oleh Roh Kudus untuk berdoa. Kalau Roh Kudus yang menuntun kita berdoa, kira-kira doanya positif atau negatif? Saya ulangi lagi ya. Boleh saudara biasanya negatif, mengeluh macam-macam. Tapi saat saudara bahasa roh, saudara nggak ngerti loh padahal. Tapi bahasa roh itu di hadapan Tuhan itu doa yang positif. Roh Kudus itu nggak punya bahasa negatif. Roh Kudus itu Tuhan. Tuhan itu nggak bisa negatif, nggak punya negatif. Ya kalau dia nuntun bahasanya positif. Bahasanya penuh iman. Bahasanya positif. Sehingga lidah kita itu dipengaruhi ngomong yang positif. Kalau yang biasa ngomongnya negatif terus. Ngomongnya keliru terus saudara. Ayo latihan dengan bahasa roh. Itu melatih lidah saudara. Tuh lidah itu penting loh saudara. Saya sering berkata toh. Kalau saya masih kecil. Ya kalau sakit ke dokter. Dokter ini biasa malah dilihat lidahnya saja loh. Dokter lihat lidah sudah tahu loh. Sakit apa enggak, sakit apa, betul enggak saudara? Lidah ini menentukan banyak sekali. Tapi kita bisa atur lidah kita. Kita bisa kendalikan lidah kita. Kita bisa latih lidah kita. Yang biasanya tidak baik. Mengucapkan yang tidak baik. Dilatih terus. Lama-lama kebiasaan mengucapkan yang baik. Gunakan bahasa roh. Satu doa kita positif bukan hanya itu loh. Nanti yang biasanya ngomongnya jelek. Nanti lama-lama kalau sudah latih terus bahasa roh, kebiasaan baik, ngomong jadi baik. Diperbaiki tutur katanya. Diperbaiki, diberi bahasa yang baru. Diberi bahasa yang baru. Tuhan berkata siapa bisa mengendalikan lidahnya, dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya, bisa mengendalikan yang lain. Tapi dengan bahasa roh itu sedang dilatih. Nah, saudara khususnya saudara ya, jangan itu kudu jangan orang lain. Kalau saudara tahu mulut muka dadang keceplosan, ngomong sing tidak benar, ayo latihan, dilatih mulutnya itu yang benar, yang biasanya sok kotor, kadang-kadang nyakiti orang, saudara, ya ngomong yang menakutkan. Ya saudara, latih pakai itu.
saya percaya saudara akan punya sesuatu yang luar biasa. Perkataan kita sekali lagi ya, itu akan mendatangkan kehidupan. Mati hidup dipengaruhi oleh apa? Lidah. Kantongmu kosong atau isi penuh ditentukan oleh lidahmu. Benar? Kan Alkitab jelaskan ya. Siapa suka menggemakkan, mengucapkan, dia akan makan buahnya. Dia menggemakkan yang tidak baik, akan makan yang tidak baik. Dia mengucapkan yang baik, akan makan baik. Itu mempengaruhi sekali. Saya nggak pernah lupa, selalu kalau saya ingat kisah adalah contoh yang baik itu Elisa dan bujangnya. Namanya siapa bujangnya? Gesi. Gesi suka ngomong apa? Masih ingat nggak? Gesi suka ngomong apa? Celaka. Saudara, satu kali ya mereka ya bangun tidur, Gesi keluar, buka jendela, buka pintu, kaget. Mereka dikepung tentara Aram, saudara. Begitu lihat mereka dikepung satu pasukan, langsung teriak, celaka, celaka Tuhan, celaka kita, mati kita, celaka Tuhan, teriak-teriak, celaka, celaka, celaka. Elisa sampai lari, ada apa? Dia tunjuk itu loh, kita 2 orang saja dikepung pasukan besar, saudara. Wah, celaka kita pasti. Gesi ngomong apa? Kok Gesi? Elisa bilang apa? Jangan takut. Lalu apa lagi? Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang mengepung kita. Betul toh, saudara? Jangan takut. Yang menyertai kita lebih besar, lebih banyak, lebih kuat. Kita tidak akan kalah, kita akan menang. Lihat, mujizat akan terjadi. Kita 2 orang saja dikepung satu pasukan, tapi nanti mujizat terjadi. 2 dikepung satu pasukan, tetap menang. Karena Tuhan kirim bala tentara surga, mujizat pasti terjadi. Jadi saudara lihat ya, Gesi ngomongnya celaka, celaka, celaka. Elisa ngomongnya mujizat, mujizat, mujizat. Jangan takut, Tuhan berkarya. Nanti lihat mujizat terjadi. Gesi matinya kenapa? Celaka, kena kusta. Gesi itu artinya matinya mati celaka, kena kusta, mati. Elisa hidupnya penuh mujizat. 2 kali lipat daripada yang dilakukan gurunya. Elia, mujizat, 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 mujizat. Sudah mati saja, tulangnya, ada orang mati kena tulangnya hidup, mujizat. Sudah mati loh, tulangnya saja masih mendatangkan, mulutnya beda. Saya ulangi ya, mulutnya beda. Bagaimana dengan mulut saudara? Ayo, ayo, ayo. Tapi bersyukur Tuhan ngasih senjata. Bahasa roh melatih lidah kita mengucapkan yang baik, mengucapkan yang benar, sedang dilatih. Penting. Lihatan saudara, yang suka nyerang-nyerang bahasa roh kan ngomongnya sudah gak genah semua toh. Betul gak saudara? Yang diserang diam saja tidak apa-apa. Tidak ngomongnya tidak salah-salah. Ya atau ya. Yang ketiga, membangun dirinya. Ini tadi yang saya katakan. 1 Korintus 14 ayat 14. 1 Korintus 14 ayat 4. Sorry. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau kita berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau saya atau saudara berkata-kata dengan bahasa roh. Iya apa? Iya apa? Ada enggak tahu situ? Iya apa saudara? Ayo ngomong. Membangun dirinya sendiri. Kalau saudara berkata dengan bahasa roh, saudara itu sedang membangun saudara sendiri. Membangun rohmu, membangun imanmu, membangun hidupmu. Dibangun, 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 dibangun. Makin banyak bahasa roh, rohmu makin kuat, makin kuat, makin kuat. Imanmu makin kuat, makin kuat, makin kuat saudara. Hikmatmu makin kuat, membangun dirinya.
Itu bukan untuk orang lain, itu untuk kita. Ya, tetapi siapa bernubuat untuk membangun jemaat, maka itu beda. Tapi sekali lagi, saudara, bahasa roh dipakai untuk membangun ya diri kita. Saudara boleh lihat banyak ya, yang khususnya yang naik mimbar itu terasa. Banyak kan sebelumnya bahasa roh dulu. Saya pun, saudara, bisa sebelum berangkat, bisa kadang-kadang di atas saya bahasa roh dulu. Betul gak? Itu sebenarnya membangun roh kita sendiri dulu. Bukan untuk orang lain. Saya bahasa roh tidak untuk diri orang lain. Tapi saya membangun roh saya. Roh saya bangkit, roh saya kuat, roh saya menyala. Nanti bisa nyampaikan firman lebih baik. Betul gak, saudara? Tapi membangun kita. Makin bahasa roh, ya sering bahasa roh, makin dibangun. Saya kaget tadi, saya dengarkan lagi. Adi Buye, doanya banyak apa dikit? Kira-kira berapa? Kira-kira berapa, Jin? 6 jam. Mungkin bisa lebih, tapi ya 6 jam saja. Tapi di khotbahnya dia sempat ngomong, kalau aku doa, bahasa roh dengan bahasa manusia, bahasa Inggris atau dia ya, lebih banyak bahasa roh. Dia gunakan waktu jam doanya lebih banyak bahasa roh daripada bahasa manusia yang lahiriah. Kenapa? Saudara sudah ketemu terus, mau ngomong dengan bahasa saudara, mau minta apa lagi, mau cerita apa lagi, lah bingung gak saudara, betul gak saudara? Ya sudah, dia doanya 6 jam itu paling sedikit terus, ya sudah, kan kehabisan bahasa manusia, pokok bahasa roh saja, Roh Kudus yang nuntun bahasa roh saja, nggak usah bingung mau doa apa, sudah ditolong Roh Kudus, sudah dituntun Roh Kudus, bahasa roh terus saja, dirinya dibangun, maka punya iman yang luar biasa, maka punya visi yang luar biasa, maka saudara punya keteguhan hati yang luar biasa. Ya, kalau dia bisa berkata, ya, kalau Paulus dulu ya, aku bahasa roh lebih daripada kamu semua. Itu waktu jemaat Korintus itu sedang over doa puasa. Tapi cara makainya salah saja. Yang ditegur cara yang salahnya. Berarti dia itu sangat amat banyak bahasa rohnya. Karena dia butuh membangun dirinya. Sehingga fakta dia menjadi ya bisa dikatakan paling kuat imannya, paling gigih, paling padang menyerah. Dia ngalamin banyak pergumulan, dia ngalamin banyak tantangan, tapi dia tidak goyah. Dia sampai berkata, kalau aku mau cerita semua masalah, mungkin gak cukup ya waktunya atau bukunya, pokok gak banyak. Tapi dia tetap teguh. Karena bangun. Nah, siapa yang imannya lemah? Angkat tangan. Siapa yang sering kali goyah-goyah? Betul. Itu membangun diri. Orang yang sudah, kalau saudara belum minta nanti diterima. Diimani terima. Yang sudah saudara praktekkan ya, gunakan. Tapi saudara bisa merasakan rohmu itu makin. Minimal pertama, saudara makin dibawa masuk dimensi roh. Karena roh yang sedang bekerja. Saudara makin masuk di situ. Saudara makin dekat dengan Tuhan. Rohmu makin menyala, makin bangkit. Kalau saudara terus gunakan. Yang penting akan dibangun. Seimanmu jadi lebih kuat, saudara. Rohmu jadi lebih kuat, lebih tangguh, saudara. Dan akhirnya tampil sebagai pemenang. Ya, yang biasa merasa rohnya lemah, imannya lemah, saudara, bahasa roh. Tiap hari latihan, tiap hari. Sekali lagi, tiap hari. Semua yang melayani pasti yang mengalami ini luar biasa sekali, membangun ya rohnya sendiri. Dan kalau sudah terus latih, sudah lihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan luar biasa. Amin, saudara. Ya, banyak sekali, saudara. Ya, lalu ya mengungkapkan rahasia. Mengungkapkan apa? Rahasia. Jadi baca semua, tidak apa-apa ya. Sudah bawa kita
Ya, 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata dengan bahasa roh tidak berkata pada manusia tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Enggak ngerti ya orang lain ya. Oleh roh ini mengucapkan hal yang apa? Rahasia. Jadi saudara, dalam kehidupan kita harus ngerti ada hal yang boleh diketahui orang lain, ada hal yang tidak boleh diketahui orang lain. Apalagi kalau sedang perang. Ada hal yang musuh gak boleh tahu. Yang contoh gampang lah sekarang Israel dengan Hamas dengan itu saudara. Itu kalau rahasianya ketahuan, wah langsung ya dihancurkan lebih dulu. Betul gak saudara? Jadi banyak musuh gak boleh tahu. Kalau tahu, wah akhirnya akan gagal. Betul gak? Rahasianya, rencana, strateginya gak boleh diketahui. Kalau sampai diketahui, didahului saudara. Betul ya saudara? Enggak boleh. Kalau sudah ketahui, oh tempat ini mau bom, singkirkan dulu. Misalnya gitu saudara. Betul enggak? Dia mau maju, malah disergap. Ada rahasia yang orang lain enggak boleh tahu. Dalam hidup kita itu ada seperti itu. Ada rahasia yang setan enggak boleh tahu. Dengar ya. Kalau setan tahu, setan akan berusaha merusak. Ceritanya Daniel. Ya, dia nanti baca di Alkitab Perjanjian Lama. Daniel itu doa dengan Tuhan. Minta pewahyuan air zaman. Saudara, sampai 21 hari, saudara, ya akhirnya satu malaikat datang. Dia berkata pada Daniel, Daniel, sebetulnya hari pertama engkau doa minta Tuhan. Boy, Tuhan itu sudah ngabulkan. Tuhan kirim malaikat yang pertama, tapi iblis tahu langsung diadang, bertempur. Malaikat Tuhan bertempur dengan iblis. Enggak selesai. Maka Tuhan utus malaikat kedua. Ini perang ya biar perang. Malaikat yang kedua datang pada Daniel berkata, doamu sudah dijawab. Terima, diimani. Doamu sudah dikabulkan. Hidup itu ada pertempuran. Iblis kalau ngerti, dia berusaha mengganggu. Tapi kalau dia enggak ngerti, ya enggak bisa. Ini roh Allah bicara pada Allah Bapa. Setan enggak ngerti. Ya setan enggak bisa ganggu, enggak ngerti ya. Masalah apa, ini mau apa, enggak tahu. Lah itu bahasa roh. Orang kalau petinju ya saudara, petinju kalau pertandingan di situ. Lalu kalau orang mau tempur, saudara lihat ya, salah satunya. Orang itu akan cari rekamannya musuhnya. Bertinju kan ada rekam video. Akan dibawa pulang, dipelajari terus. Dia gayanya gimana? Hebatnya di mana? Lemahnya di mana? Akan dilihat, diselidiki, diteliti sampai ngerti. Ini lemahnya di sini. Kalau dia sudah dapat ini lemahnya di sini, dia langsung latihan untuk nyerang kelemahannya. Waktu nanti tanding, kalau dia bisa nyerang kelemahan musuh, menang dia. Hidup gitu, setan itu cari kelemahan kita. Setan itu cari sesuatu yang bisa dihancurkan. Kalau dia ngerti, dia akan ganggu. Tapi bahasa roh. Iblis pun gak bisa ngerti. Gak ada manusia yang ngerti. Iblis pun gak ngerti. Malaikat tidak tahu. Karena itu antara Allah sendiri. Rohnya Allah. Roh Kudus bicara dengan Bapa. Dengan bahasa rahasia. Betul saudara? Itu penting. Kalau enggak diganggu terus saudara. Yang kelima. Menyampaikan perkataan kepada orang lain. Seringkali dipakai untuk menyampaikan perkataan pada orang lain. Saya baca dulu Kisah Rasul 2 ayat 19 sampai 22 ini yang tadi Kisah Rasul pertama itu saudara. Ya, mulai ayat 9, kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Macedonia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, ya Familia, ya Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Saudara lihat ya, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apa artinya ini? Jadi saudara, mereka itu gak bisa bahasa ini semua. Mereka mungkin gak bisa bahasa Media, bahasa Elam,
Tapi waktu lama tiba-tiba mereka mengucapkan bahasa Libya, bahasa Roma, bahasa Arab. Itu dipakai apa? Bicara kepada orang Arab, bicara pada orang Libya, bicara pada orang Mesir, bicara kepada orang Frigia, bicara kepada mereka masing-masing. Tentang apa? Karya Allah. Nah, itu bahasa yang dimengerti tapi ya saudara. Jenis bahasa seperti tadi saya cerita, anak saya tadi misalnya nggak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba bisa bahasa Inggris. Ya, satu kali saudara, ini Bu Sijin saya ingat ini. Dulu pernah retreat zaman dulu. Kita retreat ada doa, ada lawat. Dia bahasa Arab, orang nggak tahu saudara. Dulu sampai suaminya ojo gawe-gawe gitu loh ya. Wah golek sensasi gitu. Tapi sebenarnya tidak. Saudara tahu nggak? Dia bahasa Arab terus. Mungkin dia saja tidak ngerti. Tapi tiba-tiba ternyata ada satu bapak. Dia itu sebelum Kristen ngantar istrinya saja. Karena ngantar istrinya dia cuma lihat di luar. Jadi dia belum Kristen hanya ngantar istrinya di luar. Bahasanya Ibu Agus itu ternyata bahasa Mandarin ngomong. Jangan di luar, masuk wae sekalian. Jangan di luar, masuk aja. Jangan di luar, masuk aja. Punya saya jemen, cinci. Nah gitu, mungkin gitu saudara. Punya saya jemen, cinci. Punya saya jemen, cinci. Mungkin gitu saudara. Orang tidak ngerti semua, tapi dia bisa bahasa Mandarin. Dia ngerti. Dia disuruh masuk, disuruh masuk, disuruh masuk, disuruh masuk. Istrinya bisa Mandarin, betul ya. Suruh masuk, diajak masuk. Ini Tuhan ngomong loh, suruh masuk. Aja masuk di jamaah Tuhan, terima Yesus. Saat dibutuhkan itu akan diberikan oleh Tuhan. Betul. Ada juga dulu seorang bersaksi, dia ada persekutuan di konsulat Jepang. Lalu istrinya itu bahasa roh, dia ya tidak ngerti kenapa. Selesai konsulat Jepang itu ngomong terima kasih ya. Kamu tadi sudah ngomong dengan berikan pesan Tuhan untuk aku. Dia bingung, pesan apa? Ternyata waktu bahasa roh, saudara, dia bahasa Jepang, semua persekutuan tidak ada yang ngerti, dia saja yang ngerti. Itu dipakai kadang apa? Tidak, ini rahasia. Kalau orang dengarkan nanti dia dipermalukan, betul nggak? Dia cukup bahasa itu yang ngerti, yang mau diajak bicara saja. Itu ada. Itu salah satu bahasa roh yang bisa dimengerti. Saudara, jadi gunakan. Nanti luar biasa. Saudara bisa dipakai Tuhan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan saudara. Ya, yang keenam, ya, Roh Kudus membantu kita berdoa dalam kelemahan kita. Lemah, saudara, dalam kelemahan. Roma 8 ayat 26a. Demikian juga Roh membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Karena ini Daniel sampai lemah, sudah gak bisa mikir, gak bisa doa lagi. Ya karena terlalu lemah fisik atau terlalu banyak masalah. Sudah pokok kita sampai gak bisa doa lagi, gak bisa mikir lagi gitu saudara. Waktu saudara sudah gak bisa semua, sudah bahasa roh saja, gak usah mikir, gak usah bahasa roh. Itu ditolong oleh Roh Kudus. Tadi saya waktu muntaber terlalu letih sekali, sudah Tidak tahu. Saya cukup tiduran bahasa roh. Nah, Roh Kudus ya nuntun roh saya berdoa, saya disembuhkan. Nah, Roh Kudus menolong kita waktu kita sudah tidak bisa berkata-kata lagi, saudara. Ya, 1 Korintus 6:14 ayat 18. Aku mengucap syukur pada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh. Oh, ini Paulus tadi. Lebih daripada kamu semua. Paulus ngerti pentingnya, dia nggak mau kehilangan. Dia bahasa roh lebih dari orang yang over bahasa rohnya. Artinya dia sangat banyak, sangat banyak. Nah, jadi saudara kalau ada orang mengetahukan bahasa roh, nggak usah dianggap, nggak usah. Ya, argumentasi nggak usah, saudara. Kita terima, kita ngerti, gunakan. Orang nggak percaya ya sudah, ya enggak, karena ya enggak masalah untuk kita. Kita ini diberi anugerah luar biasa. Jangan disia-siakan. Dipakai saudara. Iya. Jadi itu anugerah yang luar biasa.
Kadang-kadang saudara punya masalah sudah. Karena terus ini bentur. Saudara sudah nggak bisa mikir ya. Sekali lagi. Kalau saudara nggak bisa mikir, sudah nggak usah dipikir. Bahasa roh itu nggak perlu mikir. Biar Roh Kudus yang menolong, yang menuntun kita. Satu lagi aja yang terakhir. Roh Kudus berdoa untuk kita. Jadi waktu kita bahasa roh, Roh Kudus berdoa untuk kita. Malah untuk kita sendiri juga. Ya, Roma 8 ayat 26b. Tetapi Roh sendiri, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita. Berdoa untuk saya. Berdoa untuk saudara. Kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Didoakan. Saudara. Nah itu luar biasa sekali. Jadi saudara ya Roh Kudus ya sendiri berdoa untuk kita. Nuntun kita. Bisa kita dipakai juga doakan orang lain. Saudara saya percaya doa itu doa luar biasa. Kalau saudara punya pergumulan untuk dirimu. Dan saudara nggak pernah doa belum pernah bisa dapat jawab untuk diri sendiri ya. Bahasa roh Kudus nuntun. Saudara berdoa untuk orang lain. Saudara Roh Kudus bisa ya berdoa ya pakai saudara doakan orang lain. Bahkan banyak kejadian saudara nggak ngerti. Tapi dipakai Roh Kudus untuk doa sesuatu. Doakan orang atau doakan siapa. Ya saya pernah dengar beberapa kesaksian. Saudara satu yang saya pernah dengar. Satu kali saudara seorang ibu didoakan. Ibu itu lebih suka banyak doanya ya. Doa dia tidak ngerti dibangunkan doa terus. Kok dia rasanya doa. Doanya itu waktu kebetulan untuk anaknya. Doa terus. Saudara. Pokok digerakkan untuk doa ya doa. Dia bahasa roh. Setiap sekian lama anaknya pulang. Anaknya itu cerita. Tadi sudah hampir dilindas truk. Karena keserempet gitu saudara. Untung seperti ada tangan gitu menghindarkan. Masih bisa selamat. Artinya Roh Kudus tahu ini ada dalam bahaya. Mungkin iblis mengancam untuk membinasakan. Untuk menghancurkannya. Tapi Roh Kudus doa melalui ibunya. Akhirnya tangan Tuhan ya bekerja. Tangan Tuhan melindungi. Tangan Tuhan menyelamatkan. Ya. Satu lagi juga sama kurang lebih seperti itu. Seorang ibu itu kira-kira dia bilang jam 1 atau jam 2 itu digerakkan doa terus. Doa bahasa roh. Dia sudah doa banyak kan doa biasa. Doa bahasa roh. Doakan terus. Bahkan khususnya doa untuk anaknya. Dia bahasa roh sekian lama bahasa roh sudah. Terus kira-kira jam 5 mulai terang. Ya pintu diketuk anaknya. Tinggi besar gitu saudara. Masuk nangis. Ibunya dipeluk. Lah bingung tuh saudara. Anaknya tinggi besar sudah besar. Masuk nangis ibunya dipeluk. Lalu cerita. Kenapa? Zaman dulu saya tidak tahu saudara ngalami enggak. Zaman Petrus loh. Penembak misterius. Nah ceritanya satu kali dia ditangkap. Dia dianggap salah satu yang ya gali atau apa yang sudah masuk daftar untuk dibinasakan. Dia ditangkap itu saudara. Lalu dia namamu ini ya. Dia bilang bukan. Terus dia bilang bukan. Tetap nggak percaya. Kamu pasti namanya ini. Bukan. Saudara. Lalu saudara. Ya ini ibunya tapi doa basar di rumah ya. Ya orangnya penembak misterius bilang. Kalau memang bukan ya sudah pulang. Saudara. Dia itu tiba-tiba seperti Roh Kudus jaga. Jangan pulang. Kau pulang ditembak mati. Jangan pulang. Ada suara. Jangan pulang. Lalu dia berkata, aku takut kok. Ini masih gelap kok. Aku tidak berani pulang. Ini masih gelap kok. Nanti kalau sudah terang saja. Lah penembaknya mikir. Kalau ini gali. Kok malam gelap gak berani pulang. Kalau gitu gak berani ya bukan gali toh. Bener. Kalau gali ya jam masih gelap ya berani pulang toh. Lalu mikir, nah kayak gini kok, ya mestinya bukan yang dicari dia. Hanya penembaknya yang pergi. Penembak pergi dia lari rumah nangis ibunya dipeluk karena itu. Selamat. Saudara. Ya saya percaya ini faedah maka jangan disia-siakan. Itu jadi salah satu kehidupan doamu.
yang membangun hidupmu. Rohmu dibangun, hidupmu dibangun, imanmu dibangun, saudara. Ya, itu penting. Punya, ya kita sebentar lagi mau doa saja untuk minta bahasa roh yang sudah yuk dilatih tadi. Untuk latihan bahasa roh. Ini kita pelajaran perlu dipakai saudara. Lapar dan haus. Percaya, lapar dan haus. Nomor satu kalau kita minta lapar dan haus. Kalau saudara enggak lapar dan haus, Tuhan merasa enggak butuh, Tuhan enggak ngasih. Orang yang lapar dan haus, ya Tuhan lihat dia akan dipuaskan. Yang lapar haus. Ya, untuk siapa ya yang di Amerika itu siapa namanya? William Seymour. Ya, itu yang akhirnya dipakai untuk gerakan Pentakosta di Azusa Street. Itu lapar dan haus. Saat itu saudara dia lapar dan haus, saudara. Lalu karena dia kulit hitam, zaman dulu itu di Amerika dibedakan. Kulit hitam dianggap rendah. Di situ ada pengajaran tentang Pentakosta. Ya, tandanya bahasa roh itu saudara pengajaran. Tapi dia nggak boleh masuk. Karena dia kulit hitam. Dianggap nggak boleh. Pokok kulit hitam nggak boleh masuk. Sekalipun dia nggak boleh masuk. Itu kan seperti Dina atau saudara. Tapi dia ya lapang hati. Pokok aku butuh. Dia di luar dengar kan curi-curi dengar. Dengar. Itu lapar dan haus. Diusir tetap dia tidak sakit hati. Tetap saja datang di situ curi-curi dengar dari luar. Terus. Dan akhirnya malah yang lain yang ikut belajar di kelas gak dilawat. Dia yang di luar yang hanya curi-curi dengar malah dilawat Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus. Bahasa roh. Lahirnya dipakai bawa ke gerakan Pentakosta. Sampai lahir Pentakosta di mana-mana. Karena apa? Lapar dan haus. Saya dapatnya kapan bahasa roh? Siapa ingat? Saya sudah sering bersaksi. Saya dapatnya bahasa roh saat apa? Saat apa? Yang tahu angkat tangan. Mosok tidak ngerti semua? Rendra, ngerti lah Rendra? Tidak tahu? Tidak tahu? Ya itu loh, hujanan. Jadi waktu saya di Jakarta, hari Minggu, saya sedang flu. Ya, Minggu sedang flu, saudara. Dan hujan. Flu, hujan, saya nggak punya mobil. Punyanya sepeda motor. Ke gereja apa enggak? Ngomongnya gampang ya, buktikan ya. Besok Minggu, kalau sampai hujan. Saudara ingat ya, Tuhan kemarin sudah ngomong ke gereja. Loh benar ya, itu saya ngalami. Karena saya memang, di jam itu saya itu rindu. Terus saya akan bilang, doa pagi ada setiap hari pasti doa pagi. Saya nekat. Biar sampai gereja itu basah kuyup, saudara jangan lupa. Tapi begitu sampai gereja, ya zaman dulu gereja Pentakosta itu enggak duduk, langsung tersungkur. Saudara kalau yang zaman dulu ikut ngalami gitu ya. Sama, saya sampai gereja, saya tersungkur nyembah Tuhan sendiri. Ibadah belum mulai, saya doa seri. Saya sendiri kaget, tiba-tiba disambar Tuhan. Tiba-tiba berbahasa lidah, tiba-tiba bahasa roh. Kenapa? Lapar dan haus akan Tuhan. Betul, lapar dan haus. Nomor satu, saat ini tergantung saudara-saudara ingin enggak. Kalau enggak ingin ya enggak ada apa-apanya. Tapi kalau saudara punya keinginan yang besar, terus berjuang dapat. Siapa? Si buta Bartimius. Terus kejar Yesus, anak Daud, sembuhkan. Ya Yesus, kadang-kadang itu Yesus itu menguji saudara. Pura-pura enggak mau nolong, tetap jalan gitu saudara. Ya sampai muridnya tegur, kamu jangan ganggu guru. Guru kan sudah tidak mau, sudah lewat. Teriak-teriak terus ganggu. Diam, dia enggak mau diam. Tetap Yesus anak Daud, kasihan Yesus tolong. Itu membuat Yesus berhenti. Apa yang kau minta? Supaya aku bisa melihat. Sembuh. 2 orang yang berjalan tinggalkan Yerusalem ke Emmaus. Masih ingat ya? Mereka ngerasani Yesus padahal Yesus dijelaskan di sebelahnya. Yesus tanya, apa tuh? Kamu cerita apa tuh? Apa kamu nggak tahu? Orang yang bernama Yesus itu gini-gini. Ini ngomong dengan Yesus malah Yesus bodoh. Apa kamu nggak tahu tentang Yesus? Manusia itu kadang-kadang sok tahu.
Dengan Tuhan saja Paul ngajari Tuhan apa gak tahu Tuhan? Gini-gini. Tapi Yesus ya sabar. Lalu sudah mulai petang, mau masuk satu rumah, mereka ngajak Yesus masuk. Yesus pura-pura enggak mau jalan. Tapi mereka ngotot, minta Yesus masuk. Itu lapar dan minta Yesus di situ. Terus hanya Yesus masuk di situ. Setelah Yesus masuk, mata mereka dibukakan. Oh, itu Yesus baru bisa lihat. Intinya harus lapar dan haus. Hari ini, kalau saudara lapar dan haus, itu akan punya kuasa. Permintaanmu pada Tuhan mudah dikabulkan, saudara. Iya, ya. Lalu minta dengan iman, percaya seperti tadi. Gak percaya, saudara minta, percaya sudah mendapat. Kadang-kadang saudara cukup ngomong saja tiba-tiba nanti mengalir sendiri gitu, saudara. Percaya sudah mendapat. Saudara doa, percaya sudah dapat. Aku sembuhkan, sudah disembuhkan, sudah disembuhkan. Bahasa roh sama, percaya sudah diberi, saudara. Ya, saudara bisa ngalir saja. Ya, jangan nggak percaya. Saya doakan, saudara ngalami. Pokok kalau keinginan mau ngomong apapun, bicara saja. Saudara nggak ngerti. Tapi seperti itu seringkali terus dituntun Roh Kudus. Makin lancar, makin lancar, makin lancar. Bahkan kadang-kadang yang pertama kali malah seperti gitu, saudara. Seperti nggak bisa berhenti. Itu biasanya yang pertama kadang-kadang seperti itu. Tapi saya doakan, saudara ngalami. Semua bangkit berdiri. Orang apa? Mau satu lagu mau enggak ya? Ada lagu untuk ini mau enggak ya? Bahasa. Apa? Ya sudah, satu lagu terus kita minta ya semuanya saudara ya. Kita rindu praktek karena ini penting untuk praktek saudara. Besok bisa belajar yang lain untuk dipraktekkan terus. Ya. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, Ora lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa. Saudara bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Saudara bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh minta saudara. Minta dengan lapar dan haus akan Tuhan. Minta dengan sungguh-sungguh. Lalu saudara, waktu engkau minta percaya sudah terima, sudah diberi. Seperti saudara minta pengampunan sudah diberi. Saudara bisa berkata-kata. Kalau ada ya keinginan ngomong saja, itu tidak dengan pikiran saudara, hanya mengalir saja. Dalam hati saudara kalau ada ingin mengucapkan sesuatu diucapkan. Seringkali itu akan dipakai Roh Kudus untuk berkata-kata, untuk mengalir. Seringkali itu menjadi awal. Saudara mengalir dalam bahasa roh, mengalir dalam bahasa yang baru, berkata-kata semua. Saudara jangan sia-siakan ya, bahasa roh yang sudah Tuhan berikan. Jangan diam saudara. Bahkan saudara yang belum dapat saja, saudara berusaha. Kalau ada keinginan berkata-kata saja saudara. Tidak ada ruginya saudara. Dan nanti tiba-tiba akan dijamah. Nanti tiba-tiba akan diurapi oleh Tuhan. Ora lapasa kara lapasa. Saya minta hamba-hamba Tuhan ya untuk tumpang tangan. Kalau ada supaya yang belum bahasa roh bisa dapat bahasa roh. Ya Pak Yono, ya
Bu Susi, Wiong, doakan jemaat. Kalau dia ya bahasa roh terus bisa lebih. Tapi kalau yang belum, Tuhan akan beri bahasa yang baru. Hamba-hamba Tuhan bantu doakan. Ibu Agus Surya bisa bantu doakan. Supaya semua diberi bahasa roh ini. Dan sungguh-sungguh bisa mengalir dengan kuasa Tuhan. Tuhan beri pengurapan. Bahasa yang baru. Lebih. Orang bahasa yang baru. Orang lapas seperti firman. Orang yang lama dan beri bahasa yang baru. Orang lapas mengalir. Orang Kudus, Engkau yang berikan berkata-kata mengalir. Orang lapasaka, jangan takut saudara. Tuhan berkata, kalau kau minta bahasa roh, Tuhan tidak akan memberikan kalajengking, Tuhan tidak akan berikan ular, Tuhan tidak akan berikan roh sesat, Tuhan akan berikan roh kudus. Orang lapata bahasa roh, Tuhan beri bahasa yang baru. Orang lapa mengalir, Tuhan berkata-kata roh kudus. Beri Tuhan mengalir, perkataan yang baru. Mengalir. Orang lapasa, kalau engkau ingin berkata-kata, katakan saja. Jangan takut, mengalir saja. Tidak dengan pikiran, tapi dengan rohmu. Ya ikuti saja. Orang lapasa mengalir. Bahasa roh. Orang lapasa. Lebih lagi. Roh Kudus. Orang lapasakara berkata-kata dengan bahasa yang baru. Hira lapasakara orang lapasa. Terus Tuhan berikan bahasa roh sesuai dengan firman-Mu sehingga membangun hidupnya. Rohnya makin kuat Tuhan. Terus Tuhan berkata-kata Tuhan, buka Tuhan semua yang tertutup Tuhan. Buka Tuhan, oh biar perkataanmu mengalir Tuhan. Orang lapasa berkata-kata dengan bahasa roh. Aku ibadah. Orang lapasa terima Roh Kudus berikan bahasa roh. Orang lapasa hira lapas berikan Tuhan. Berikan. Jangan takut saudara. Ucapan saja saudara. Karena bukan bahasa manusia. Orang lapas gak ada orang yang tahu. Saudara juga gak tahu. Hira lapasa. Biar rohmu dipakai Roh Kudus untuk berkata-kata pada Allah Bapa untuk membangun rohmu. Orang lapasa Coba lebih lagi Tuhan. Mengalir lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Roh Kudus. Orang lapasa mengalir lebih lagi Roh Kudus. Orang lapasa berkata-kata. Hira lapasa karala. Cama. Orang lapasa beri bahasa yang baru. Beri bahasa yang baru. Oh Tuhan beri bahasa roh. Orang lapasa karala. Semua yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Hira lapasa karala. Cama. Orang mengalir perkataan yang baru. Mengalir bahasa yang baru. Oh mengalir berkata-kata dalam bahasa roh. Tuhan berikan bahasa roh. Tuhan berikan bahasa roh. Oh berbicara dengan bahasa roh. Tuhan yang berikan. Tuhan berikan berkata-kata dengan bahasa roh. Mengalir. Bahasa yang baru. Oh bahasa yang baru. Tuhan beri bahasa roh. Sehingga membangun hidupnya. Hira lapas berikan lebih lagi Tuhan. Berikan bahasa ini lebih lagi. Orang lapas sakara terus Tuhan. Biar bahasa roh mengalir lebih lagi. Roh.
Tuhan beri bahasa yang baru, beri bahasa roh, mengalir lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi. Tuhan beri bahasa yang baru, bahasa roh. Hiralah bahasa lebih. Hiralah bahasa cama. Hiralah bahasa. Oralah bahasa Oralah bahasa karala bahasa mengalir pengurapan. Oh bahasa roh lebih. Hiralah lebih. Oralah bahasa mengalir Tuhan, mengalir pengurapan-Mu. Hiralah bahasa karala bahasa. Tuhan beri bahasa yang baru, Tuhan beri bahasa roh. Oralah bahasa karala bahasa. Terus Roh Kudus. Oh Tuhan, tidak ada yang terhingga, semua bisa dapat, tidak ada yang terlewatkan, semua Tuhan berikan. Hiralah bahasa karala bahasa. Tuhan jama. Berikan Tuhan, mengalir bahasa yang baru, mengalir bahasa yang Hiralah bahasa karala bahasa. Terus Tuhan, aliran yang lebih deras. Oh, beri pengurapan yang lebih, bahasa roh yang lebih lagi Tuhan. Beri lebih lagi, lebih. Karala bahasa. Jama Tuhan, jama. Bukakan Tuhan semua yang tertutup. Beri bahasa lidah ini lebih. Terus Tuhan, lebih. Pasang jama. Orala pasak, karala pasakan. Jama Tuhan, jama. Orala pasakara, Tuhan berikan bahasa yang baru. Tangan-Mu Tuhan, semua yang Tuhan dibukakan. Orala pas. Lebih. Hirala pasaka jama. Jama Roh Kudus, jama. Orala pasakara, jama. Jama Tuhan, jama. Orala pasakara, Tuhan, buka setiap mulut Tuhan Roh Kudus berkata-kata, berikan bahasa roh,
pada setiap kami. Seperti firman-Mu, oh hari Pentakosta semua dilawan. Oh angin Roh Kudus berembus. Oh lidah-lidah api hingga pada mereka semuanya. Uralabasa. Kami tahu sesuatu yang luar biasa sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, sudah Tuhan berikan. Sudah Tuhan berikan. Terima kasih. Amin, 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 amin. Saudara yang sudah bahasa roh mulai sekarang digunakan. Waktu digunakan itu akan makin lancar. Seperti air mengalir ya, nyumber. Kalau dialirkan makin deras, makin deras, makin deras, makin kuat. Saudara apalagi yang sekarang saat ini baru dapat, jangan diberhentikan. Kalau saudara nggak pakai lama-lama bisa hilang. Terus seperti air itu sumber dibiarkan mengalir, mengalir. Nanti lama-lama aliran itu akan makin deras, makin kuat. Dan saudara dialiri dengan air kehidupan dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah.